Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 7 November 2024, Pekan Biasa ke-31. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3, ayat 3 sampai dengan 8a. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus, Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 15, ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, setelah mengenal Yesus, Paulus menganggap segalanya rugi. Baginya, mengenal Yesus lebih mulia dari segalanya. Dalam bacaan Injil, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak suka para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ikut mendengarkan pengajaran Yesus. Padahal inilah panggilan kepada pertobatan.
Orang yang merasa diri suci sering menghindari para pendosa, maka tak ada relasi dan komunikasi antara mereka. Ketika para pendosa mau mendekati Yesus, bisa jadi mereka disambut dengan sikap dingin. Padahal inilah saat untuk bertobat. Yesus memberi teladan untuk mencintai orang berdosa dan mencari mereka yang hilang. Bila ditemukan kembali, akan ada pesta sukacita di surga dan di dunia. Maukah kita berpesta bila ada yang bertobat? Apa itu inkulturasi? Kita sering mendengar misa inkulturatif. Inkulturasi adalah proses di mana pengalaman Kristen dari suatu gereja lokal diintegrasikan ke dalam budaya setempat dengan cara yang memungkinkan pengalaman tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek-aspek budaya tersebut, tetapi juga menjadi kekuatan yang mempengaruhi, membimbing, dan menyegarkan budaya tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan harmoni dan kesatuan baru, tidak hanya dalam budaya lokal itu sendiri, tetapi juga sebagai elemen yang memperkaya gereja secara global. Gereja tidak terikat pada satu budaya tertentu dan dapat mengadaptasi diri dalam berbagai budaya yang baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber hidup baru, Engkau membarui dunia dengan sabda dan karya putramu. Semoga pengenalan kami akan Dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.